Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kepada kita semua. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran fikih, namun sebelum kita lanjut ke pelajaran, kita baca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Baik, adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang haji dan umrah. Nah, haji dan umrah adalah dua perintah agama Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu. Keduanya merupakan perjalanan spiritual yang membawa keberkahan dan kedekatan dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, apa definisi haji dan umrah? Haji adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mampu sekali seumur hidup ke Baitullah, yaitu mengunjungi Masjidil Haram di Mekah untuk melaksanakan ritual-ritual tertentu. Sedangkan umrah adalah ibadah yang disunahkan untuk dilakukan kapan saja selain pada musim haji. Umrah tersebut dari rangkaian ibadah di Mekah dan Madinah. Selanjutnya, sejarah haji dan umrah. Yang pertama, pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ibadah haji dan umrah sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam yang membangun Baitullah, yaitu Ka'bah di kota Mekah. Yang kedua, pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji dan umrah sebagai penyempurnaan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mencontohkan tata cara bagaimana pelaksanaan haji dan umrah itu. Yang ketiga, perkembangan zaman. Hingga kini ibadah haji dan umrah tetap dilestarikan umat Islam di seluruh dunia sebagai perwujudan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, apa rukun dan wajib haji? Yang pertama, rukun haji itu ada yang pertama ihram, yang kedua wukuf di padang Arafah, yang ketiga tawaf ifadah, keempat sa'i yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Sementara wajib haji yang pertama memakai pakaian ihram, mabit di Mina, melontar jumrah, tawaf kudum, dan tawaf wada. Selanjutnya, bagaimana tata cara pelaksanaan umrah? Yang pertama, ihram, yaitu mengenakan pakaian khusus atau pakaian ihram dengan niat untuk melakukan umrah. Yang kedua, tawaf. Tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Yang ketiga, sa'i, yaitu berjalan bolak-balik atau berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Dan yang terakhir, tahallul, mencukur atau memotong sebagian rambut sebagai tanda selesai umrah. Di sini banyak orang yang berusaha untuk mencukur habis atau membotak seluruh rambutnya untuk menandakan bahwa dia telah kembali dari tanah suci. Selanjutnya, apa manfaat melaksanakan haji dan umrah? Yang pertama, manfaat spiritual, yaitu mendapatkan ampunan dan dosa serta mendekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manfaat sosial, yaitu mempererat tali silaturahmi dengan sesama umat muslim. Yang ketiga, manfaat emosional, yaitu menimbulkan perasaan tenang dan tentram serta bahagia. Dan keempat, manfaat edukasi, yaitu dapat memperdalam pemahaman terhadap ajaran Islam. Selanjutnya, persiapan sebelum berangkat ke tanah suci. Yang pertama adalah persiapan finansial, memastikan kecukupan dana untuk biaya perjalanan serta kebutuhan selama di tanah suci. Yang kedua, persiapan logistik, yaitu mengurus dokumen, akomodasi, transportasi, dan jadwal yang direncanakan dengan baik. Yang ketiga, persiapan spiritual, memperbanyak ibadah, perbanyak doa, dan persiapan mental untuk fokus pada tujuan spiritual. Dan yang terakhir, persiapan kesehatan, yaitu memastikan kondisi kesehatan prima dan vaksinasi lengkap sesuai dengan persyaratan.
Yang terakhir adalah penutup dan nasihat. Bahwa jumlah dari rukun haji itu ada 5, jumlah wajib haji ada 4, kewajiban haji hanya sekali seumur hidup, serta perbedaan haji dan umrah, meski keduanya ibadah di tanah suci, haji dan umrah memiliki perbedaan waktu ritualnya. Semoga pemaparan ini dapat memperkuat komitmen kita untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah sebagai manifestasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat jalan dan yang akan menunaikan ibadah haji. Materi hari ini cukup sampai di sini saja dulu. Kita akhiri dengan bersama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.